Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never really said no, man, I still go. MotoGP Catalunya 2025, Enea Bastianini jadi saksi ganasnya Marc Marquez di lintasan. Gelaran MotoGP musim 2025 di sirkuit Catalunya kembali menghadirkan pertarungan yang penuh emosi dan ketegangan. Salah satu momen paling menegangkan terjadi saat duel kakak adik, Marc Marquez dan Alex Marquez, beradu kecepatan dan strategi dalam balapan yang tak terlupakan. Namun di balik sorotan utama terhadap saudara Marquez, ada sosok lain yang mencuri perhatian dengan pengamatan tajamnya, Enea Bastianini, pembalap Tech3 Racing KTM, yang menjadi saksi betapa ganas dan luar biasanya Marc Marquez di lintasan balap. Balapan MotoGP Catalunya 2025 dimulai dengan intensitas tinggi. Marc Marquez, yang memulai balapan dari posisi grid ketiga, langsung menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia dan pembalap dengan insting balap yang luar biasa. Meski tak memulai dari pole position, Marc segera melesat ke posisi terdepan dalam tikungan pertama, menyalip Alex Marquez, sang adik yang start dari posisi kedua dan juga tampil agresif sejak awal. Alex Marquez yang membela Gresini Racing mencoba memberikan perlawanan, tetapi kecepatan dan agresivitas Marc membuatnya sulit untuk disaingi. Di posisi ketiga, Pedro Acosta dari KTM Factory Racing terus membayangi, siap kapan saja menyerang untuk mengambil posisi kedua atau bahkan pertama. Balapan di Catalunya memang terkenal dengan tantangan teknisnya. Tikungan-tikungan cepat dan panjang lintasan lurus menguji keberanian dan ketepatan pembalap dalam menentukan racing line. Marc Marquez, yang kini membela Ducati Lenovo, tampak begitu nyaman dan percaya diri dengan performa motornya yang baru. Ia melakukan manuver menyalip yang sangat presisi, memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Pedro Acosta sempat tampil menjanjikan dengan menjaga ritme dan kecepatan, berharap bisa masuk podium. Namun, kondisi lintasan dan tekanan dari pembalap lain membuatnya mulai kehilangan momentum. Dalam posisi keempat, Pedro mulai diikuti dengan ketat oleh Enea Bastianini dari Tech3 Racing KTM. Enea Bastianini, yang seringkali menjadi pembalap yang mampu memberikan kejutan, kali ini menjadi sosok kunci yang mengamati secara dekat bagaimana Marc Marquez bermain di lintasan. Bastianini berhasil melewati Pedro Acosta dan mulai menyalip pembalap-pembalap depan, menunjukkan performa impresif yang membuatnya semakin dekat dengan Marc Marquez. Namun, saat berusaha mengejar Marc, Bastianini mengaku merasakan betapa ganas dan sulitnya mempertahankan kecepatan yang konsisten seperti yang dilakukan Marquez. Dalam wawancara usai balapan, Enea mengatakan bahwa Marc bukan hanya cepat, tapi juga sangat presisi dalam memilih racing line yang optimal. Marc sangat tangguh, dia selalu berada di posisi yang tepat, mengambil jalur yang sempurna. Itu membuatnya sulit dikejar, ujar Enea dengan penuh kekaguman. Enea mengakui bahwa kelelahan mulai menghampirinya saat mencoba mengejar Marc. Aku merasa sangat lelah, tapi aku terus berusaha menempelinya. Setiap kali aku mencoba menyalip, dia sudah berada di tempat yang lebih baik dengan kecepatan yang lebih tinggi, tambahnya. Marc Marquez memang dikenal sebagai pembalap yang tak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga keberanian dan kemampuan membaca balapan dengan sangat baik. Di Catalunya, hal itu terbukti nyata. Dia tidak hanya memimpin, tapi juga mengendalikan balapan dengan tenang dan agresif pada waktu yang tepat. Melalui telemetri dan analisis lintasan, terlihat bahwa Marquez selalu mengambil racing line dengan presisi tinggi. Setiap tikungan dilalui dengan titik pengereman yang tepat dan akselerasi yang maksimal, membuat pembalap lain kesulitan mengimbangi. Keberhasilannya di Catalunya kali ini juga menjadi bukti bahwa Marc, meski sudah lama berkompetisi di MotoGP, masih memiliki semangat dan daya juang yang luar biasa, bahkan setelah pindah ke Ducati. Ini adalah salah satu balapan terbaik saya. Saya senang bisa menunjukkan performa terbaik di sini, kata Marc Marquez usai balapan. Pertarungan antara Marc dan Alex Marquez juga menjadi salah satu daya tarik utama balapan. Namun, Marc terbukti lebih unggul dengan strategi balap yang matang dan performa motor yang lebih optimal. Kedua kakak adik ini menunjukkan bahwa persaingan dalam keluarga sekalipun bisa berlangsung sengit dan profesional, tanpa mengurangi rasa hormat satu sama lain. Momen mereka bersalaman dan saling memberi selamat usai balapan menjadi salah satu gambar yang menghangatkan hati para penggemar.
Bagi Enea Bastianini, pengalaman mengejar Marc Marquez di Catalunya bukan hanya soal kecepatan, tapi juga pembelajaran berharga. Melihat bagaimana Marc mengendalikan motor dan balapan memberiku inspirasi untuk meningkatkan kemampuan sendiri. Dia adalah contoh pembalap yang sangat disiplin dan bermental baja, ungkap Enea. Enea bertekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri agar suatu hari bisa menjadi pembalap yang sama tangguhnya dengan Marc. Pengalamannya di Catalunya menjadi motivasi untuk terus berlatih keras dan meningkatkan performa motor serta strategi balap. MotoGP Catalunya 2025 tak hanya menjadi ajang adu cepat para pembalap terbaik dunia, tetapi juga tempat pembuktian mental dan ketangguhan masing-masing. Marc Marquez membuktikan dirinya masih menjadi predator utama di lintasan dengan skill dan keteguhan yang sulit disaingi. Di sisi lain, Enea Bastianini menunjukkan sikap profesional dan ketangguhan dalam menghadapi persaingan sengit, sekaligus belajar langsung dari salah satu legenda hidup MotoGP. Balapan ini meninggalkan kenangan mendalam bagi semua yang menyaksikannya, terutama bagi mereka yang memahami betul kompleksitas dan keindahan balap motor. Bagi Marc, ini adalah kemenangan prestisius yang mempertegas dominasinya. Sementara bagi Enea, pengalaman ini menjadi batu loncatan untuk karir yang lebih gemilang di masa depan. Sirkuit Barcelona de Catalunya kembali menjadi saksi kehebatan seorang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Dalam balapan sprint race MotoGP Catalunya 2025 yang digelar Sabtu kemarin, Marquez tampil bak pembalap dari dimensi lain. Meskipun bukan unggulan di atas kertas, sang baby alien membuktikan bahwa pengalaman, teknik, dan insting balapnya masih jauh di atas rata-rata. Sebelum balapan dimulai, sorotan justru lebih tertuju kepada sang adik, Alex Marquez. Pembalap Gresini Ducati itu tampil sangat menjanjikan sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Ia menempati posisi terdepan di starting grid dan digadang-gadang akan menjadi bintang di kampung halamannya sendiri, Catalunya. Bahkan banyak pengamat dan komentator MotoGP yang menjagokan Alex untuk meraih kemenangan pertamanya di sprint race musim ini. Dan benar saja, Alex Marquez langsung menunjukkan dominasinya begitu lampu start padam. Ia mengambil alih posisi terdepan sejak awal lap dan menjaga jarak aman dengan Marc Marquez yang menguntit di posisi kedua. Dengan gap stabil di kisaran 0,7 detik, Alex tampak percaya diri dan menguasai ritme balapan dengan baik. Namun seperti pepatah lama di dunia balap, balapan belum selesai sampai bendera finish dikibarkan. Nasib berkata lain bagi Alex. Ketika balapan menyisakan 4 lap lagi, mimpi manis Alex Marquez untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri sirna begitu saja. Ia mengalami crash saat memasuki tikungan ke-10, sebuah tikungan yang dikenal tricky dan menuntut keseimbangan ekstra dari para pembalap. Motor Alex kehilangan grip saat sedang menikung ke kiri. Ia tak mampu mengendalikan motornya yang tergelincir, dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Dengan kejadian itu, Marc Marquez yang tepat berada di belakangnya langsung mengambil alih posisi terdepan. Sebuah momentum yang tidak akan ia sia-siakan. Namun, kemenangan Marc Marquez tidak semata-mata datang dari keberuntungan sang adik yang jatuh. Aksi penyelamatan luar biasa yang ia lakukan di lap terakhir menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa meremehkan kehebatan pembalap berusia 32 tahun itu. Saat memasuki tikungan ke kiri, yang secara historis merupakan titik kekuatan Marquez, motor miliknya sempat kehilangan cengkeraman. Dalam situasi genting tersebut, Marquez menunjukkan teknik langka yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir pembalap top dunia. Ia menurunkan bahunya, melakukan teknik shoulder down, untuk menyeimbangkan motor yang nyaris terjatuh. Penonton yang menyaksikan momen itu dari tribun maupun layar kaca dibuat terpukau dengan reaksi refleks super cepat dari Marquez. Aksi tersebut bukan hanya menyelamatkan dirinya dari crash, tapi juga memastikan bahwa Fabio Quartararo yang berada di posisi kedua tidak punya celah untuk menyalip. Meski Quartararo tampil agresif di sepanjang balapan dan menjaga jarak cukup dekat, tetap saja ia tidak mampu menandingi pengalaman dan insting Marquez di lintasan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez mengamankan poin maksimal dari sprint race dan semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara MotoGP 2025. Beberapa analis bahkan mulai berani menyebut bahwa musim ini adalah musim pengabdian semesta bagi Marquez. Kombinasi skill,
keberuntungan, dan kepercayaan diri tampak berpihak padanya. Jika melihat performanya sepanjang musim ini, sulit untuk membantah anggapan bahwa tak ada gunanya melawan Marc Marquez. Lawan-lawannya seolah kehabisan cara untuk menjegal dominasinya. Ia bisa tampil ganas saat menyerang, sabar saat menunggu momen, dan sangat lihai mengendalikan motor dalam kondisi kritis. Bahkan dalam situasi tak menguntungkan pun, Marquez mampu menciptakan keajaiban di atas motor. Kemenangan ini juga menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya menjelang balapan utama atau main race MotoGP Catalunya 2025 yang digelar hari Minggu. Jika performa Marquez di sprint race adalah gambaran dari apa yang akan terjadi di balapan utama, maka rasanya hanya keajaiban yang bisa menghentikannya. Marc sendiri terlihat sangat puas usai balapan. Dalam wawancara singkat, ia menyebut bahwa kemenangan ini sangat emosional, terutama karena terjadi di kampung halamannya. Ia juga memberikan pujian kepada sang adik, Alex, yang tampil luar biasa meski harus terjatuh. Saya tahu Alex sangat kuat di sini. Tapi ini balapan, dan hal-hal seperti ini bisa terjadi. Saya berharap dia bisa bangkit di balapan utama, ujar Marquez. Di sisi lain, tim-tim seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia masih terus mencari formula yang tepat untuk menghadapi Marquez. Fabio Quartararo yang berhasil finish kedua pun tampak frustrasi karena tak mampu mengejar meski sudah tampil maksimal. Saya sudah berikan semua yang saya punya. Tapi Marc benar-benar di level yang berbeda hari ini, katanya. Dengan sisa musim yang masih panjang, peluang tentu belum sepenuhnya tertutup bagi para pesaing Marquez. Namun jika tren performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan kembali dimiliki oleh sang baby alien. Seakan dunia balap motor sedang menyaksikan kebangkitan dinasti lama yang belum habis masa kejayaannya. Karena pada akhirnya, seperti yang disaksikan jutaan pasang mata di Catalunya, tak ada gunanya melawan Marc Marquez. Marco Bezzecchi akui kehebatan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025, dia masih alien di atas Ducati. MotoGP 2025 memasuki babak krusial menjelang bergulirnya seri ke-10 musim ini di sirkuit de Barcelona Catalunya, Spanyol. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, pembalap Ducati yang sedang dalam performa luar biasa dengan torehan 7 kemenangan beruntun. Jelang seri di kampung halamannya, Marquez mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari rivalnya di lintasan, Marco Bezzecchi. Bezzecchi, yang kini membela tim pabrikan Aprilia setelah pindah dari VR46 Racing Team pada awal musim 2025, mengakui bahwa dirinya dan pembalap lainnya menghadapi tantangan besar untuk menghentikan laju Marquez. Pembalap asal Italia itu tak segan menyebut Marquez sebagai alien yang tampaknya semakin menyatu dengan Ducati Desmosedici GP25. Dalam sesi wawancara bersama media jelang balapan di Catalunya, Bezzecchi menyampaikan rasa kagumnya terhadap Marquez. Meski persaingan di kelas utama MotoGP dikenal keras dan kompetitif, Bezzecchi menilai bahwa apa yang dilakukan Marquez musim ini berada di level berbeda. Marc adalah pembalap luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan Ducati tahun ini sulit dipercaya. Dia bukan hanya menang, tapi dia mendominasi di sprint race dan race utama. Semua orang mencoba mendekatinya, tapi dia selalu punya sesuatu yang lebih, ujar Bezzecchi. Bezzecchi juga menambahkan bahwa perubahan Marquez setelah pindah ke Ducati adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Dari awalnya dianggap akan kesulitan beradaptasi dengan karakter motor Italia tersebut, Marquez justru menunjukkan bahwa ia mampu menaklukkan mesin Desmosedici dan membawanya ke level tertinggi. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pembalap berusia 32 tahun itu telah meraih kemenangan dalam 7 seri terakhir, termasuk menyapu bersih hasil sprint dan Grand Prix di lintasan-lintasan menantang seperti Le Mans, Mugello, dan Sachsenring. Dengan performa seperti ini, tak heran jika Marquez difavoritkan kembali meraih kemenangan di Catalunya, meski catatannya di sirkuit tersebut tergolong biasa saja. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez hanya 2 kali memenangkan balapan di Catalunya, yaitu pada musim 2014 dan 2019. Namun,
Dengan performa dan kepercayaan diri tinggi saat ini, banyak pihak memprediksi Marquez bisa mencetak kemenangan ketiganya di depan publik tuan rumah. Bezzecchi menilai bahwa momentum yang dimiliki Marquez adalah sesuatu yang sulit ditandingi. Setiap kali dia masuk lintasan, kita tahu dia akan berada di posisi teratas. Bahkan ketika dia tidak memulai dari pole, dia bisa menyalip dan mengatur balapan. Dia tahu betul kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu kualitas yang dimiliki juara sejati, lanjut Bezzecchi. Meski mengakui keunggulan Marquez, Bezzecchi menegaskan bahwa Aprilia tidak akan menyerah begitu saja. Ia menyebut bahwa timnya terus melakukan pengembangan pada RSIP25, terutama untuk meningkatkan performa saat akselerasi keluar tikungan, area yang menurutnya menjadi keunggulan utama Ducati. Kami masih dalam tahap mencari setup terbaik, terutama untuk suhu lintasan yang berubah-ubah seperti di Catalunya. Tapi kami tidak akan berhenti mencoba. Target saya adalah membawa Aprilia lebih dekat ke podium dan siapa tahu, mungkin bisa memberikan kejutan, ujar Bezzecchi dengan nada optimistis. Meski peluang untuk menjadi juara dunia musim ini semakin menipis, Bezzecchi bertekad untuk terus memberikan performa maksimal di setiap balapan tersisa. Pujian dari Bezzecchi tentu menjadi bentuk respek terhadap dominasi Marquez, namun di sisi lain, hal ini juga menambah ekspektasi publik terhadap performa Marquez di balapan kandangnya. Dengan ribuan penggemar yang akan memadati tribun sirkuit de Barcelona Catalunya, tekanan untuk tampil sempurna ada di pundak sang pembalap Spanyol. Namun, Marquez bukan pembalap yang mudah goyah di bawah tekanan. Dalam beberapa musim terakhir, ia sudah terbiasa menjadi sorotan utama dan tetap tampil konsisten. Bahkan, saat balapan berlangsung dalam kondisi cuaca buruk atau sirkuit yang tidak bersahabat, Marquez tetap mampu mencuri perhatian dengan performa luar biasanya. Saya tahu ekspektasi di Catalunya selalu tinggi. Tapi saya akan mencoba menikmatinya. Ini rumah saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar, kata Marquez dalam konferensi pers resmi. Dengan persiapan yang matang dari Ducati dan semangat tinggi dari Marquez, balapan di Catalunya akhir pekan ini diprediksi kembali menjadi arena dominasi 93. Namun, dengan rival seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta, dan tentu saja Marco Bezzecchi, kejutan masih bisa terjadi. Para pembalap tahu bahwa untuk meraih gelar juara dunia, menghentikan laju Marquez adalah syarat mutlak. Dan balapan di tanah kelahirannya bisa menjadi momen penentu. Apakah sang alien akan terus melesat atau justru tergelincir di kampung sendiri? Satu hal yang pasti, MotoGP Catalunya 2025 menjanjikan tontonan seru dengan atmosfer luar biasa, persaingan sengit, dan cerita-cerita menarik di dalam dan luar lintasan.